Halo, apa kabar? Saja Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Rama Aditya Doma. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah peti kemas berisi air mineral terjatuh di atas truk tronton yang tak kuat menanjak di Tol Layang Reformasi, Kota Makassar. Seorang tenaga kerja Indonesia diduga menyelundupkan 2 kg sabu-sabu ke Indonesia dari Malaysia. Pelaku terancam hukuman mati. TNI Polri bersama warga membangun jalan di tengah hutan di Bulukumba sepanjang 2.500 meter. Kita mengawali informasi pertama saudara, sebuah kontainer atau peti kemas berisi air mineral terjatuh dari atas truk tronton yang tak kuat menanjak di Tol Layang Reformasi, Kota Makassar pada Selasa sore. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dalam tol sempat ditutup sementara karena tak dapat dilalui kendaraan. Sebuah kontainer berisi air mineral terjatuh dari atas truk tronton yang tak kuat nanjak saat hendak melewati jalur pendakian kilometer 5600 di dalam Tol Layang Reformasi Kota Makassar. Akibatnya jalur lalu lintas dari arah utara maupun selatan ditutup sementara lantaran tak dapat dilalui kendaraan roda 4. Sebelumnya truk tronton 12 roda itu mengangkut kontainer berisi air mineral bergerak dari arah pelabuhan menuju ke Kabupaten Goa. Saat tiba di jalur pendakian, truk tak mampu mendaki hingga berjalan mundur dan menabrak pembatas jalan tol sehingga boks kontainer terlepas dari badan mobil. Kemudian terjatuh dan melintang di tengah jalan. Proses evakuasi membutuhkan waktu 3 jam lantaran 2 alat berat crane diturunkan untuk mengangkat badan kontainer. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sopir truk tronton juga selamat dan tidak mengalami luka. Terjadi laka tunggal yang KR 6 golongan 4 roda 12, di mana tadi golongannya mungkin muatannya terlalu berat sehingga tidak mampu untuk mendaki di kilometernya, tepatnya di kilometer 5600 Ambon. Jadi terjadi kendaraannya mundur sehingga hilang kendali, sempat menabrak pembatas jalan. Jadi kami dari tol sementara menutup jalur dari Ambon maupun Bandung, dari selatan maupun dari utara. Jadi kami tutup sekitaran ada 2-3 jam. Jadi sudah rampung selesai, kendaraannya kami sementara kami tahan. Demikian kami lakukan. Usai dievakuasi, truk tronton pengangkut kontainer beserta sang sopir diamankan aparat kepolisian untuk dimintai keterangan. Raisa Abu melaporkan dari Makassar. Selanjutnya saudara, kapal Fajar Pratama yang berangkat dari Pelabuhan Lontangge, Kota Parepare menuju Tanjung Redep Berau, Kalimantan Timur tenggelam di perairan Tanjung Ngalo, Mamuju, Sulawesi Barat. Kapal tenggelam karena ada kebocoran pada lambung kapal. 11 awak kapal selamat. Warga pesisir Tanjung Ngalo, Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat merekam detik-detik kapal Fajar Pratama yang tenggelam. Kapal kayu bermuatan 150 ton bahan campuran serta 2 motor dengan 11 anak buah kapal itu berangkat dari Pelabuhan Lontangge, Kota Parepare menuju Tanjung Redep Berau, Kalimantan Timur. Namun tenggelam di perairan Tanjung Ngalo pada Selasa siang. Tenggelamnya kapal dipicu oleh kebocoran lambung kapal sejak Senin malam. Awak kapal berupaya mencari pelabuhan terdekat, namun kebocoran semakin parah sehingga kapal karam di perairan Mamuju. Terjadi kecelakaan kapal pada tanggal 7 Agustus 2023. Kapalnya KLM Fajar Pratama, GT-nya 312. Dia dari Parepare menuju ke Tanjung Redep. Kronologis kejadiannya itu pada tanggal 7 Agustus pukul 21, Wita KLM Fajar Pratama bertolak dari Pelabuhan Parepare dengan jumlah ABK 11 orang, termasuk nakoda dengan manifest barang campuran sebanyak 150 ton, 4 unit kendaraan roda 2. Apa penyebabnya Pak? Penyebabnya adanya kebocoran di lambung kapal.
sehingga pada saat itu jam 14.00 Wita dalam kondisi mengalami kebocoran lambung bawah dekat buritan. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan karena 11 awak kapal berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke daratan saat kapal mulai tenggelam. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Jajaran Polres Goa menggelar operasi sikat LIPU 2023 dengan menggerebek sejumlah produsen miras tradisional jenis balu. Polisi mengamankan ratusan liter minuman keras sebagai barang bukti. Satu persatu rumah produsen dan penyimpanan miras tradisional jenis balu di Kecamatan Sumba Opu dan Kecamatan Palangga digerebek petugas unit Reskrim Polres Goa. Sejumlah rumah yang terindikasi menjual miras balu secara eceran dan memproduksinya diperiksa polisi. Ember berisi balu yang disembunyikan di dalam kamar juga ditemukan polisi. Sebagian warga berusaha mengelabui petugas dengan menutupi miras menggunakan selimut di samping tempat tidur. Ratusan liter minuman keras hasil razia di 2 kecamatan ini kemudian disita polisi untuk selanjutnya dimusnahkan. Razia balu digelar dalam rangka operasi pekat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas serta mengatasi keluhan warga yang resah dengan maraknya penjualan miras di wilayah hukum Kabupaten Goa. Om, sudah lama minum begini? Baru. Kita tinggal di mana, Om? Di Sungai Minasa. Sungai Minasa. Tujuannya minum untuk apa, Om? Ya itu Pak capek, Pak. Baru 2 hari saya kesini. Obat capek. Gitu. Dari jam berapa minum tadi, Pak? Baru, Pak. Baru sekali. Para pemilik barang yang minuman keras ini semua ada barang pemiliknya dan ada diantaranya diamankan selaku pemilik minuman keras. Ada yang kedapatan sementara berpesta minum miras? Ada sementara dulu minum-minum sehingga itulah yang diamankan oleh petugas. Kaitan dengan pelaksanaan operasi PKT ini adalah untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Goa sehingga operasi PKT ini betul-betul ditingkatkan Untuk memberikan efek jera, para peminum dan penjual miras dibawa ke Polres Goa. Mereka akan didata dan menandatangani perjanjian agar tidak lagi menjual miras. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Seorang tenaga kerja Indonesia diduga menyelundupkan sabu-sabu seberat 2 kg ke Indonesia melalui Pelabuhan Nusantara. Untuk mengelabui petugas, barang haram itu diselundupkan di dalam televisi ukuran 42 inch yang sudah dikosongkan bagian dalamnya. Petugas unit Satuan Narkotika menggeledah rumah Rama berusia 38 tahun di Kecamatan Watang Sawitu, Kabupaten Pinrang. Polisi menemukan sabu-sabu yang dikemas dengan kemasan teh Cina. Kapolres Pinrang mengatakan perjalanan barang haram dari Tawau, Malaysia itu melalui Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara menuju ke Pelabuhan Nusantara Parepare dan selanjutnya ke Pinrang. Sabu-sabu kemudian diselundupkan dalam televisi LCD untuk mengelabui petugas. Daripada barang di narkotika itu yang disebutkan perjalanan mulai dari rangkaian perjalanan mulai dari Tawau, kemudian Nunukan, dari Nunukan ke Pelabuhan Nusantara. Itu semuanya berdasarkan keterangan dari hakim. Di Pinrang, barang haram itu kemudian dibagi kepada rekan-rekannya untuk dipasarkan di wilayah Kabupaten Pinrang. Selain mengamankan sabu-sabu, polisi juga mengamankan 3 orang tersangka yaitu Agus, Rama, dan Ardi. Mereka diancam pasal tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Suwardi Gatang melaporkan dari Pinrang.